Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meida Fajarwati dengan NIM 111705881 dari kelas 11 6B14, Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika, Kabupaten Karawang. Di video kali ini saya akan mensimulasikan program tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Pendapatan Usaha pada CIPI Samudra Jaya Karung. CIPI Samudra Jaya Karung ini berdiri pada tahun 2012 yang beralamat di Desa Karangsari, Kota Bekasi. CIPI Samudra Jaya Karung ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, yaitu distributor produk karung. Permasalahan yang terjadi pada sistem pengelolaan pendapatannya yaitu pencatatan transaksinya yang masih manual, mulai dari proses pemesanan barang, pembuatan jurnal per bulannya, serta dapat terjadi salah perhitungan pembuatan laporan pendapatannya. Dengan sistem yang masih manual ini, sehingga dapat menyebabkan datanya rawan hilang dan informasinya menjadi lambat dan tidak akurat. Maka dari itu, saya memberikan solusi untuk masalah yang terjadi pada CIPI Samudra Jaya Karung ini dengan mengubah sistem pengelolaan pendapatannya menggunakan program berbasis desktop. Oke, baik, yang pertama kita persiapkan MySQL-nya terlebih dahulu. Kita jalankan. Kebetulan ini sudah saya jalankan. Kemudian kita ke PHP MyAdmin-nya. Di sini saya sudah buatkan database-nya dengan nama DB pendapatan. Dan di sini pun sudah ada beberapa tabelnya ya. Kemudian kita ke NetBeans-nya saja. Untuk programnya saya beri nama dengan program pendapatan. Oke, baik, langsung saja kita runningkan. Kita tunggu beberapa saat karena masih loading, tunggu saja. Nah, ini adalah tampilan login. Yang pertama, kita login dengan menggunakan hak akses admin dengan kode user P1. Kita login. Kita tunggu beberapa saat untuk masuk ke menu utamanya. Ini adalah tampilan menu utama dari hak akses admin. Di sini ada master, transaksi, dan logout-nya. Yang pertama kita ke master akun. Ini adalah tampilan dari master akunnya. Di sini saya sudah menginputkan beberapa nama akunnya. Jika ingin menambahkan, klik tambah. Dan di sini ada ID akun, nama akun, dan jenis akun. Untuk ID akun ini sudah otomatis mengikuti yang sudah ada. Di sini A023, maka yang selanjutnya adalah A024. Yaitu secara berurutan ya. Kita isikan saja dengan nama akun kas, dengan jenis akunnya harta, kemudian simpan. Jika ingin mempermudah atau mempercepat mencari nama akun, kita cukup masukkan ID-nya saja di kolom ini, cari ID. Kita ketikkan untuk mencari kas yang tadi kita inputkan ya. 02. Nah, sini sudah ada ya. Jika ingin menghapus, itu cukup. Nah, tekan enter untuk ubah dan tekan backspace untuk hapus. Di sini sudah ada keterangannya. Kita coba hapus ya. Nah, data berhasil dihapus. Seperti itu. Jika sudah, klik keluar. Dan yang kedua adalah master pengguna. Master pengguna di sini saya sudah inputkan untuk admin dan pemilik. Kita coba tambahkan ya. Dengan nama pengguna, nama saya sendiri, Meida Fajarwati. Dengan hak akses admin.
berhasil simpan. Data berhasil disimpan. Jika ingin menghapus, cukup klik backspace atau untuk mengubah enter. Kita coba untuk mengubahnya dulu ya. Klik enter. Nah, di sini kita bisa langsung edit. Misalnya kita yang mengubah kata sandinya. Jadi 121 seperti itu. Di sini klik ubah. Data berhasil diubah. Jika ingin menghapus, cukup tekan backspace. Nah, data berhasil dihapus. Jika sudah, klik keluar. Yang selanjutnya yaitu ada master barang. Ini adalah tampilan dari master barangnya. Di sini saya sudah menginputkan beberapa nama-nama barang dari CV Samudra Jaya Karung. Di sini ada beberapa nama-nama karungnya ya. Jika ingin menambahkan, sama seperti tadi, klik tambah. Nama barang tersendiri sudah otomatis ya mengikuti yang ada. Itu nomornya berurutan. Nama barang misalnya itu ada karung beras super A super B dengan harga misalnya 15.000 seperti itu saya. Jumlahnya ini tuh jumlah yang ada di CV Samudra Jaya Karungnya, jumlah yang tersedianya. Kita inputkan 600 pieces. Nah, jika penginputannya semisalnya salah, atau sebenarnya aktualnya jumlahnya karung beras super B itu bukan 600 atau harganya bukan 15.000, kita cukup klik enter untuk mengeditnya saja. Misalnya jumlah aktualnya itu bukan 600 melainkan hanya ada 300. Klik ubah saja untuk mengubahnya, maka data berhasil dihapus. Nah, lanjut. Jika karung terpal super ini aktualnya di CV Samudra Jaya Karung itu sudah tidak tersedia, sudah tidak produksi atau sudah tidak ya pokoknya sudah habis gitu ya, sudah tidak tersedia, kita cukup menghapusnya saja dengan klik backspace. Data berhasil dihapus. Cukup, kita sudah klik keluar. Selanjutnya di sini ada master pelanggan. Pelanggan di sini adalah pelanggan atau customer dari CV Samudra Jaya Karung yang bekerja sama ya, ataupun yang membeli produk dari CV Samudra Jaya Karung ini. Untuk menambahkannya, klik tambah dan isikan data diri daripada pelanggannya ini. Misalnya nama pelanggannya adalah Mulya Abadi. Nomor telepon 0267 4345 6762. Kita isikan data diri dari pelanggannya ya. Jika sudah, klik simpan. Nah, di sini sudah terinput kan ya, dengan ID pelanggan PL006, nama pelanggan Mulya Abadi, nomor telepon sekian, dengan alamat email dan alamatnya. Jika sudah, klik keluar. Yang selanjutnya di sini ada transaksi sales order. Sales order ini diperuntukkan untuk mendata barang yang dipesan oleh pelanggan sehingga mempermudah kinerja dari adminnya sendiri dan nantinya untuk karyawan bagian pengirimannya ya. Untuk admin cukup klik tambah. Untuk nomor sales ordernya tersendiri ini sudah otomatis ya.
Nah, untuk ID pelanggan, kita cukup klik ini, tidak perlu ketik manual, karena nanti nge-link ya, yang sudah tadi kita inputkan. Nah, bila mana yang memesan adalah CV, bila mana yang memesan adalah Mulia Abadi, cukup klik saja. Nah, sini sudah terisi ya. Nomor PO-nya bisa PO 9. Nah, ini untuk ID barangnya, misalnya si Mulia Abadi itu memesan karung A. Di sini harganya 35.000 dan jumlah yang tersedia di si Pisang Muda Jaya Karung ini hanya ada 450. Maaf. Nah, jumlah yang dipesan oleh Mulia Abadi bisa 200 pieces ya. Kita tekan enter. Nah, di sini sudah tersimpan ya, sudah terdata sales ordernya. Kita klik simpan. Jika sudah, klik keluar. Kemudian untuk surat jalan. Surat jalan ini diperuntukkan untuk karyawan bagian pengiriman nantinya dan diserahkan oleh admin kepada karyawan pengiriman untuk mengirimkan pesanan barang ke customer tadi, ke pelanggan ya. Caranya dengan klik tambah. Untuk nomor surat jalannya sudah otomatis ya. Di sini nomor sales order yang tadi kita buat. Kita cukup klik ini. Nah, tadi kan yang memesan itu Mulia Abadi ya. Kita cukup klik Mulia Abadi. Nah, maka sudah terisi secara otomatis. Klik simpan. Kemudian berhasil mencetak surat. Ya, nantinya kan diserahkan ke karyawan bagian pengiriman. Tunggu beberapa saat. Nah, ini adalah surat jalannya yang nanti diserahkan oleh admin ke karyawan bagian pengiriman. Nah, dan nanti karyawan bagian pengiriman itu mencocokkan dengan nota customer. Di sini tertera nama CV-nya dan di sini pelanggannya, di sini deskripsi pemesanan dan jumlahnya. Oke. Kita sudah klik close dan keluar. Kemudian transaksi tagihan. Untuk transaksi tagihan seperti biasa ya, klik tambah untuk menambahkan. Untuk invoice-nya itu sudah otomatis. Dan untuk sales ordernya ini nge-link ya. Nah, tadi kan yang memesan itu Mulia Abadi, cukup klik saja. Nah, ini untuk total pemesanannya ya, pembayarannya. Kita klik simpan. Mau cetak surat ya. Nah, ini adalah rincian harganya dengan harga per piecesnya 35.000, kuantiti yang dipesan dan totalannya dengan pajaknya dan keseluruhannya ya. Ini yang harus dibayarkan oleh Mulia Abadi kepada si Pisang Muda Jaya Karung. Jika sudah klik close, keluar. Selanjutnya ada transaksi jurnal. Cukup klik tambah untuk ID tagihan Mulia Abadi, ID akun. Kita isikan ya. Nah, data berhasil disimpan. Mau tambah? Yes. Data berhasil disimpan. Nah, jika sudah, klik simpan. Jurnal berhasil disimpan. Kemudian jika ingin melihat jurnal, klik lihat jurnal.
Nah, di sini sudah ada ya keterangan-keterangannya, rinciannya. Kita sudah klik close saja, klik keluar. Nah, untuk hak akses admin ini sudah cukup sekian ya. Kemudian kita logout. Nah, selanjutnya kita login dengan menggunakan hak akses pemilik dengan kode user V2. Kita login. Ini adalah tampilan dari menu utama hak akses pemilik, hanya ada laporan dan logout. Yang pertama kita ke laporan penjualan. Nah, sekarang kan ini ada laporan per bulan, ini ada laporan per periode. Berhubung sekarang bulan Juli, maka kita pilih bulan ke-7 tahun 2020. Dicetak untuk melihatnya ya. Nah, jadi pada bulan Juli, City Samudra Jaya Karung menjual sebanyak ini dengan total penjualannya, dengan pelanggan-pelanggannya, dan barang-barangnya yang dijual ini, karung-karungnya. Jadi sang pemilik tidak perlu menanyakan kepada admin atau mencari berkas-berkas, hanya ingin tahu penjualannya itu apa saja. Dan selanjutnya ini laporan periodenya ya. Misal kita ingin tahu nih dari kemarin sampai hari ini, sang pemilik itu ingin tahu jadi perharinya itu yang dijual, yang terjual itu apa saja dan kepada siapa saja. Nah, ini adalah penjualan periode dari tanggal 7 sampai dengan sekarang dengan nama pelanggan ini, penjualan karungnya segini dan totalnya segini. Seperti itu. Nah, sudah klik close. Selanjutnya ada informasi barang. Nah, informasi barang ini, daftar barang ini adalah sisa atau ketersediaan barang yang ada di CV Samudra Jaya Karung. Jadi sang pemilik tidak perlu repot-repot untuk mengecek dari buku atau dari berkas gitu ya. Itu kan akan memperlambatnya. Jadi akan lebih cepat hanya dengan melihat laporan daftar barang ini. Sudah klik close. Selanjutnya informasi pelanggan. Nah, jadi sang pemilik bisa mengetahui pelanggan siapa saja yang bekerja sama atau yang sudah membeli produk karung dari City Samudra Jaya Karung ini. Seperti itu. Untuk hak akses pemilik cukup sekian ya. Kita login saja. Cukup sekian program saya, tugas saya ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.